17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Hore, merdeka, merdeka. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama Ujang. Hari ini Ujang mau cerita tentang kisah perjuangan Indonesia. Iya, teman-teman sudah tahu belum perjuangan para pahlawan negara Republik Indonesia? Ayo, siapa yang sudah tahu? Siapa yang sudah tahu para pahlawan kita yang sudah membela negara kita? Siapa? Iya, betul. Hebat. Wah, pinter-pinter ya. Masya Allah, Ujang seneng punya teman-teman pinter-pinter kayak kalian. Ya? Iya, para pahlawan yang sudah kita ketahui banyak sekali teman-teman. Ada Sudirman, ada Pangeran Diponegoro, ada Tut Nyadin, ada banyak deh, banyak lagi yang lainnya. Nah, teman-teman, Ujang tadi kan habis nyanyi 17 Agustus 1945. Tahu tidak teman-teman, kalau hari ini adalah HUT RI yang Ujang lupa HUT RI yang keberapa ya? Teman-teman tahu nggak? Keberapa? Iya, lupa Ujang. Ini HUT RI yang ke-75. Iya, yang ke-75. Ujang kadang suka lupa, teman-teman. Oke deh, Ujang tidak akan berlama-lama lagi ngomongnya sama teman-teman ya, supaya teman-teman nggak penasaran. Nih, Ujang ada tayangan video bagus loh tentang perjuangan sejarah kemerdekaan Indonesia. Yuk kita nobar sejarah kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum itu ya, kalian sudah siap-siap untuk mendengarnya baik-baik. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut.
Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Weddiodiningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan heran. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Nah, teman-teman, gimana? Seru kan videonya? Tapi
Ujang sedih teman-teman lihat video tayangan tadi. Tapi Ujang nggak boleh sedih sekarang karena Indonesia sudah merdeka berkat perjuangan para pahlawan Indonesia. Yeay, merdeka, merdeka. Nah, kemudian banyak tokoh perjuangan pahlawan nasional yang paling dikenal sepanjang masa. Yang pertama yaitu Jenderal Sudirman. Yang kedua yaitu Hasyim Asy'ari. Yang ketiga yaitu Pangeran Diponegoro. Yang keempat yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang kelima yaitu Bung Tomo. Yang keenam yaitu Sultan Syahrir. Yang ketujuh yaitu R.A. Kartini. Yang kedelapan yaitu Kapitan Patimura. 9 yaitu Cut Nyadin. Yang ke-10 yaitu Raden Dewi Sartika. Yang ke-11 yaitu Sultan Hasanuddin. Yang ke-12 yaitu Tan Malaka. Yang ke-13 yaitu Marta Christina Tiahahu. Yang ke-14 yaitu Muhammad Hatta. Yang ke-15 yaitu Soekarno. Dan yang selanjutnya yaitu Agus Salim. Semangat mereka memang patut dijadikan contoh dan teladan bagi anak cucu kita, agar Indonesia tidak pernah lagi menjadi tanah jajahan, serta menjadi negara maju di masa depan seperti yang diinginkan para pahlawan. baik teman-teman. Karena waktunya sudah habis, Ujang sudah dulu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di channel YouTube SDIT Mentari Ilmu Jatisari teman-teman. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ujang. Baik anak-anak, melalui serial Ujang Merdeka ini, kita bisa mempelajari tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, bagaimana perjuangan para pahlawan membela negara Indonesia, dan kita bisa belajar tentang perjuangan dan sejarah-sejarahnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ya, karena